Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Eni Ratri Astuti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi materi kelas 11 semester 3 bab 3, yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, di mana kita akan mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Kelompok persekutuan hidup manusia beragam akibat adanya berbagai perbedaan. Perbedaan ini muncul karena setiap kelompok memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan yang ada dalam persekutuan hidup ini antara lain perbedaan ras, suku bangsa, agama, status sosial, jenis kelamin, profesi, pendidikan, tempat tinggal, budaya, dan ekonomi. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan paham partikularisme? Paham partikularisme kelompok pada dasarnya adalah cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kelompok bersama. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Pada masyarakat majemuk, terkadang kita akan menemui kelompok-kelompok yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan bersama atau kepentingan publik. Inilah yang disebut sebagai partikularisme kelompok. Partikularisme ini dapat muncul pada setiap kelompok persekutuan hidup manusia. Sikap partikularisme, jika tidak disikapi dengan bijak, maka akan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menekankan prinsip kesetaraan antar manusia. Sikap saling menghargai dan menghormati inilah yang dalam kehidupan masyarakat akan menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok menjadi lebih harmonis. Pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat, disebut sebagai struktur sosial. Menurut Talcott Parsons, struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Menurut Mayor Pollack, struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Hal itu dikarenakan struktur sosial memang berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dalam proses itu, individu atau kelompok
akan mendapat pengetahuan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok atau masyarakatnya. Peter M. Blau membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe. Yang pertama adalah intersect social structure, dan yang kedua adalah consolidated social structure. Intersect social structure terjadi jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang atau berpotongan. Artinya, keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memiliki latar belakang ras, suku, atau agama yang berbeda-beda. Contohnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam-ragam suku bangsa, budaya, agama, ras yang berbeda-beda. Sementara consolidated social structure akan terjadi jika ada tumpang tindih parameter atau tolok ukur yang mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial. Dalam proses tersebut, kelompok sosial berkembang menjadi wadah bagi individu yang memiliki latar belakang ras, suku, agama yang sama. Sebagai contoh, dalam satu kelompok sosial terdiri dari individu-individu yang memiliki satu keyakinan. Sementara itu, Profesor Nasikun berpendapat bahwa struktur sosial dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, secara horizontal, dan yang kedua, secara vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Struktur sosial horizontal disebut sebagai diferensiasi sosial, sementara struktur sosial vertikal disebut stratifikasi sosial. Baiklah, mari kita perdalam tentang diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Pada hakikatnya, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar, dengan asumsi tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang kedudukannya lebih tinggi daripada golongan lainnya. Pada masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, dan agama. Ini yang disebut sebagai kemajemukan sosial. Sementara pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya.
Berdasarkan perbedaan ciri fisik, misalnya pada warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Sementara berdasarkan ciri sosial, diferensiasi timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Berdasarkan ciri budayanya, diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Hasil dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dapat kita lihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Ada berbagai bentuk diferensiasi sosial. Di antaranya adalah diferensiasi ras, suku bangsa, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, dan diferensiasi jenis kelamin. Apa itu ras? Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Terdapat 3 kelompok ras utama manusia di dunia. Yang pertama adalah ras Mongoloid dengan ciri-ciri memiliki kulit kuning dan kecoklatan. Yang kedua, ras Negroid dengan ciri-ciri fisik berkulit hitam, dan ras Kaukasoid memiliki ciri fisik kulit putih. Bentuk diferensiasi sosial yang kedua adalah diferensiasi agama. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Adanya kekuatan-kekuatan di luar diri manusia, supranatural yang bersifat gaib, menimbulkan rasa kagum dan takjub pada manusia, sehingga mereka mempercayai hal-hal tersebut. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya itu, manusia kemudian memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Keyakinan ini berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Atas dasar itu, kita tidak dapat menyatakan bahwa kepercayaan atau agama yang satu lebih baik dari agama yang lainnya. Di Indonesia, kita mengenal 6 macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, mereka juga memiliki beraneka macam kepercayaan, seperti Kaharigan, Kejawen, Parmalim, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, agama mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga mempengaruhi agama sehingga terjadi interaksi yang dinamis. Diferensiasi sosial yang ketiga adalah diferensiasi jenis kelamin. Walaupun tidak tepat diklasifikasikan atas dasar tingkatan laki-laki dan perempuan, diferensiasi jenis kelamin berupaya untuk menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya.
Meskipun di masyarakat kita sering menjumpai bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Namun, pada perkembangannya sekarang ini, dengan adanya emansipasi wanita, maka kedudukan wanita bisa disejajarkan dengan laki-laki. Bentuk diferensiasi yang keempat adalah diferensiasi profesi. Profesi merupakan Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan. Profesi memiliki keterampilan khusus, sehingga kedudukan satu profesi dibanding profesi yang lainnya dianggap sama, setara, karena masing-masing saling melengkapi. Inilah yang menyebabkan diferensiasi profesi tidak tersusun secara vertikal atau tidak terstratifikasi, melainkan merupakan bentuk diferensiasi. Bentuk diferensiasi sosial yang kelima adalah diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang meluas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budaya. Hal ini meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Namun, tidak ada perbedaan fisik yang besar antara suku bangsa di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kesamaan ras atau terjadinya amalgamasi atau perkawinan campuran dan migrasi penduduk. Meskipun suku-suku bangsa ini tinggal berjauhan dan memiliki banyak perbedaan, mereka juga mempunyai persamaan, yaitu 1. Dasar kehidupan sosial yang sama berdasarkan asas kekerabatan atau kekeluargaan. Kedua, azas yang sama dalam hak atas tanah atau hak kepemilikan tanah. Yang ketiga, azas persamaan dalam hukum adat. 4. Memiliki suatu bentuk perserikatan dan bentuk hubungan yang tidak dibuat tetapi terjadi, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Contoh-contoh suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Sumatera kita mengenal suku Padang, Batak, Mentawai. Di Pulau Jawa kita mengenal suku Jawa, Sunda, Betawi, Madura. Dan di Pulau Kalimantan kita mengenal suku Dayak. Bentuk diferensiasi sosial yang terakhir adalah diferensiasi klan. Kita akan membahas diferensiasi klan ini secara lebih mendetail. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan klan? Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas, extended family. Klan merupakan kesatuan genealogis, yaitu kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan atau religio magis, dan kesatuan adat atau tradisi. Klan bersifat religio magis
karena pada klan tercermin dalam pandangan mereka tentang kesakralan hubungan kekeluargaan klan. Hubungan sakral tersebut ditandai dengan loyalitas mereka terhadap tradisi leluhur. Misalnya pada masyarakat Batak, apabila ada kelahiran, perkawinan, atau kematian, semua anggota klan mempunyai tanggung jawab melaksanakan upacara adatnya. Untuk itu, biasanya diadakan pertemuan anggota klan. Keputusan-keputusan diambil berdasarkan persetujuan anggota klan. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antar anggota klan. Klan juga merupakan kesatuan genealogis, yaitu kesatuan ikatan darah atau keturunan yang sama dari garis keturunan ayah yang disebut sebagai patrilineal atau garis keturunan ibu atau matrilineal. Pada masyarakat Batak, klan didasarkan pada garis keturunan ayah yang disebut marga. Sementara pada masyarakat Minangkabau, klan didasarkan pada garis keturunan ibu yang disebut parwi. Ada dua bentuk klan utama di masyarakat Indonesia. Yang pertama, klan dari garis keturunan ibu, yaitu matrilineal, dan klan dari garis keturunan ayah atau patrilineal. Untuk mengetahui siapa saja anggota kerabat dari klan matrilineal dan patrilineal, baiklah kita simak cara membuat skema patrilineal dan matrilineal. Cara membuat skema sistem kekerabatan. Kita perhatikan simbol-simbol sistem kekerabatan menurut sosiologi. Laki-laki ditunjukkan dengan simbol segitiga. Perempuan ditunjukkan dengan simbol lingkaran. Hubungan pernikahan ditunjukkan dengan simbol seperti huruf N. Garis keturunan disimbolkan dengan garis vertikal, dan saudara kandung disimbolkan dengan garis seperti huruf N. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak yang belum menikah dikenal dengan istilah nuclear family atau keluarga inti. Ketika anak perempuan dari nuclear family tadi menikah dan memiliki anak laki-laki, maka keluarga bentukan baru yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki tadi menjadi keluarga prokreasi atau prokreasi family. Sistem kekerabatan di masyarakat ada dua bentuk. Yang pertama adalah bilateral atau parental, yang kedua unilateral atau unilineal. Kekerabatan bilateral atau parental menggariskan bahwa
Anggota suatu kelompok kekerabatan ditentukan melalui garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Semua anggota yang masih ada hubungan darah melalui garis keturunan ayah dan ibu, mulai dari nenek moyang mereka, termasuk anggota kerabat. Sedangkan unilateral atau unilineal berasal dari kata uni yang berarti satu atau kesatuan dan lineal yang artinya garis. Jadi, kekerabatan unilateral atau unilineal berprinsip bahwa penarikan garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu dari pihak ayah saja atau ibu saja. Jika prinsip keturunan itu ditarik dari pihak ayah, disebut patrilineal, dan jika dari garis keturunan ibu disebut dengan istilah matrilineal. Bentuk kekerabatan unilateral atau unilineal yang lain adalah double unilateral dan alterneren atau berganti. Baiklah, kita cermati sistem kekerabatan bilateral atau parental. Di dalam sistem kekerabatan bilateral atau parental, menggariskan bahwa anggota suatu kelompok kekerabatan ditentukan melalui garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Semua anggota yang masih ada hubungan darah melalui garis keturunan ayah dan ibu, mulai dari nenek moyang mereka, termasuk anggota kerabat. Dalam kekerabatan bilateral, semua anggota keluarga ayah dan ibu dikategorikan menjadi satu kesatuan kekerabatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem kekerabatan matrilineal. Di dalam klan matrilineal, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara laki-laki ego adalah fokus dari skema sistem kekerabatan yang sedang kita pelajari. Dan saudara perempuan ego termasuk anggota satu klan. Tetapi anak dari saudara laki-laki ibu dan anak dari saudara laki-laki ego tidak termasuk anggota satu klan. Masyarakat yang menganut sistem matrilineal antara lain masyarakat Minangkabau dan Enggano. Dalam klan patrilineal, saudara perempuan ayah dan saudara laki-laki ayah termasuk dalam satu klan, sedangkan anak dari saudara perempuan ayah tidak termasuk anggota klan. Demikian juga anak dari saudara perempuan ego tidak termasuk anggota klan. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal antara lain Batak, Mentawai, dan Gayo. Sistem kekerabatan double unilateral. Dalam sistem double unilateral menganut prinsip keturunan berdasarkan garis keturunan ayah patrilineal dan garis keturunan ibu matrilineal secara bersama-sama. Jadi, seseorang akan termasuk dalam klan patrilineal dan klan matrilineal. Dalam hal ini, yang termasuk dalam satu klan dihitung hanya keturunan dari bapaknya ayah dan ibunya ibu saja. Sedangkan ibunya bapak dan ayahnya ibu tidak turut dihitung sebagai anggota kerabat. Untuk sistem kekerabatan alterneren atau berganti,
Garis keturunan secara patrilineal dan garis keturunan secara matrilineal berlaku secara berganti-ganti, sehingga anak yang dilahirkan dalam satu keluarga juga akan menganut prinsip keturunan berganti-ganti. Demikian skema sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.